Nah jadi gini nakama, Momoshiki memang antagonis yang penuh hal-hal menarik nih. Tidak pernah menyerah pada ambisinya untuk merebut tubuh Boruto sepenuhnya kan. Namun kali ini dia tidak akan mengandalkan kekuatan saja. Dia harus bermain dengan strategi yang membelokkan takdir singularitas. Sebuah langkah berani, ia berencana menyingkirkan Kashin Koji. Bisakah seperti itu? Sosok kunci loh yang memegang masa depan Boruto di tangannya. Kehilangan Kashin Koji bukannya soal kehilangan satu nyawa, itu adalah awal dari akhirnya. Kenapa Koji menjadi target utama? Karena dia bisa melihat masa depan dan memandu Boruto ke jalur yang lebih baik lagi kan. Tapi jika Momoshiki berhasil, bayangkan kekacauan yang akan muncul di sana. Boruto tanpa arah, dunia tanpa harapan, dan Momoshiki yang meraih kekuatan tertinggi. Yang lebih mengesankan lagi Nagama dan menegangkan bagaimana cara Koji bertahan melawan musuh yang sudah tahu setiap langkahnya itu. Nah, rencana Momoshiki penuh dengan tipu daya kan. Itu menyelimuti masa depan dengan ketidakpastian. Ini menarik di satu Blue Vortex. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ngitin juga ya nakama. Sekarang ini tuh YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, aparel, produk-produk unik lainnya, tema Jepangan atau yang viral di marketplace, semuanya sekarang ada di YouTube. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat tuh bikin kontennya. Jadi jangan lupa untuk dicek dan dicek out ya jika kalian ngerasa tertarik di sini. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Jadi gini nakama, ketika kita bicara tentang kisah Two Blue Vortex, satu nama yang nggak bisa diabaikan adalah Momoshiki. Sejak kemunculan awalnya dia udah jadi ancaman besar, dan kalau kita pikir dia bakalannya begitu saja, ya pikirkan lagi aja nih, dia selalu punya rencana besar di balik layar tindakannya tersebut. Kali ini kita akan ngobrolin soal gimana sih Momoshiki bisa bikin rencana hebat berikutnya. Semuanya mungkin akan dimulai dengan Kashin Koji nakama. Dari awal cerita, Momoshiki punya satu tujuan, yakni mengambil alih tubuh Boruto nih. Awalnya dia mencoba mencuri karma biasa, secara perlahan mengubah DNA Boruto jadi miliknya. Tapi situasi mendadak memaksanya menggunakan 18% terakhir dari ekstraksi karma untuk menyelamatkan Boruto kan. Akibatnya rencana awalnya gagal total tuh. Setelah itu dia harus mengadakan cara lain, menghancurkan semangat Boruto sampai dia benar-benar putus asa dan menyerahkan tubuhnya secara sukarela. Ingat momen dimana Boruto kehilangan semua harapan nih. Itulah yang diincar Momoshiki sejak awal. Tapi sayangnya buat dia nih, tekad Boruto saja nih, dukungan teman-temannya itu dan kepercayaan Sasuke jadi penghalang besar tersebut. Tekad-tekad seperti itulah yang menghambat dirinya. Walaupun begitu, rencana Momoshiki masih jauh dari kata selesai. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali lagi kan. Sekarang kita akan ngebahas gimana untuk peran Kashin Koji-nya. Kashin Koji itu bukan sekedar ninja biasa pada awalnya. Dengan kemampuan membaca kemungkinan masa depan, dia adalah figur kunci yang pada akhirnya akan memberikan arahan pada Boruto kan. Tanpa Koji, Boruto mungkin udah terperangkap dalam keputusasaan sejak lama. Koji adalah jangkar stabilitas yang memberikan Boruto panduan serta harapan di tengah-tengah kekacauan tersebut. Jadi karena itu bisa aja nakama, apa yang akan terjadi kalau Boruto ngebunuh Kashin Koji? Itu bukanlah sekedar pukulan besar untuk Boruto secara emosional kan, tapi juga secara strategis. Bayangkan Boruto tanpa arahan Kashin Koji, tanpa seorang yang bisa melihat jalur terbaik di antara kemungkinan buruk itu, Boruto bakal kehilangan kompas moralitas dan strateginya kan, yang ngebuka celah besar bagi Momoshiki Otsutsuki. Momoshiki selalu pintar memainkan timing tersebut kan. Ingat saat dia mengendalikan tubuh Boruto di masa lalu, setiap kali dia mengambil alih, Boruto biasanya dalam kondisi lemah atau kelelahan yang ekstrim. Itu bukanlah kebetulan saja nakama. Dia tahu betul kapan harus menyerang, dan kalau Koji sudah tiada, nggak ada yang bisa memperingatkan Boruto soal bahaya yang akan mengintainya di masa depan itu kan. Itu memang mengerikan, tetapi memang menarik. Kemampuan melihat masa depan Kashin Koji juga punya kelemahan nakama. Dia mungkin bisa melihat kejadian besar, tapi dia nggak selalu tahu kapan tepatnya sesuatu bakalan terjadi kan. Inilah celah yang bisa dimanfaatkan Momoshiki. Dengan informasi yang cukup, dia bisa menyergap Koji pada saat yang nggak terduga. Kashin Koji benar-benar bisa aja kalah di sana kan. Momoshiki bisa memulai rencana yang lebih besar lagi dengan Koji keluar dari permainan. Strategi bertahan Boruto bakalan hancur tuh. Setiap keputusan yang sebenarnya didasarkan pada panduan itu, Koji sekarang harus dibuat sendiri oleh Boruto itu, dan itu membuka banyak peluang celah untuk Momoshiki Otsutsuki. Tapi tunggu dulu nakama.
Kenapa Kashin Koji nggak pernah bicara soal Momoshiki secara langsung ya? Apakah dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu di sana? Adakah teori menarik di sini nih? Mungkin Koji sengaja menyimpan informasi untuk mencegah Momoshiki mendapatkan keunggulan di sana. Kalau dia terlalu banyak bicara, dia justru bisa membocorkan rahasia penting yang bakalan digunakan Momoshiki kan? Ya ini cukup relevan. Sebagai contohnya nakama, saat Kashin Koji menyarankan Boruto untuk menjauh dari tanah angin tersebut, dia nggak langsung bilang di sana, kalau kau pergi karmamu akan beresonansi dengan Kawaki dan membangkitkan Momoshiki. Sebaliknya, dia memberi peringatan yang samar. Ini adalah taktik untuk menjaga agar Momoshiki tetap dalam keadaan gelap tersebut. Bisa aja seperti itu kan? Dengan Koji di luar gambaran tersebut, Boruto bakalan lebih rentan. Dan dari sinilah Momoshiki bisa benar-benar bersinar sebagai ancaman utama. Dia punya kebebasan lebih besar untuk merencanakan langkah berikutnya tanpa Koji yang selalu melangkah lebih maju. Apakah ini berarti Momoshiki akan menang? Mungkin belum secara langsung, tapi menghilangkan Koji dari peredaran adalah langkah besar menuju kemenangan sendiri. Boruto akan kehilangan pelindung strategisnya itu, dan itu bisa cukup untuk ngebuatnya itu goyah kan? Kalau itu terjadi nakama, rencana Momoshiki untuk memakan buah cakra bumi dan mencapai kekuatan ilahi bisa jadi lebih dari sekedar ngimpi saja. Akhirnya itu semua tentang waktu dan peluang nih. Kekuatan besar Kashin Koji dan pengetahuannya, tapi kelemahannya adalah ketidakpastian soal waktu. Kalau ada yang bisa manfaatin ketidaktahuan itu, hanya Momoshiki lah makhluk tersebut. Karena kita ingat ya nakama, dia adalah salah satu anggota klan utama Otsutsuki dan dia sudah spesial sejak awal kemunculannya. Lebih spesial lagi bahwa dia adalah seseorang yang memiliki kekuatan-kekuatan luar biasa yang kemudian ini nanti akan digunakan Boruto. Momoshiki peraya nanti akan banyak mengungkapkan rahasia-rahasia klan bangsa langit tersebut, entah untuk Shibai, Shinju sendiri, Ego Jubi, Ekor 10 dan segala informasi tentang cakra serta para leluhur Kaguya. Bisa aja kan penjembatan kisah menarik Boruto untuk mengungkapkan bangsa langit tersebut ada pada cerita Momoshiki. Dan di bab terakhir kita sendiri sudah menyaksikan kan bahwa Momoshiki itu telah mempermainkan kita serta untuk mengungkapkan lebih banyak informasi yang menarik untuk para fans sendiri. Kenapa? Karena informasi-informasi yang hanya diketahui oleh Momoshiki lah seperti Shinjutsu tersebut akan membongkar semuanya yang ada di kisah Two Blue Forte. Gambaran ke depan bakal lebih menarik lagi nakama jika sudah mengungkapkan tentang Otsutsuki itu sendiri. Jadi kalau mau disimpulkan lebih dalam ya nakama, cerita ini akan membawa kita ke dalam permainan catur mematikan di kisah Boruto, di mana setiap langkah memiliki konsekuensi besar memang. Momoshiki licik terus mencari cara untuk mengambil alih tubuh Boruto dengan manipulasi rasa putus asa dan ngecabut semua harapan tersebut. Upaya menarik Kashin Koji menyoroti betapa pentingnya peran pengetahuan akan masa depan dalam pertarungan tersebut kan. Nasib bukan sesuatu yang bisa dikendalikan sepenuhnya. Keberhasilan atau kegagalan satu rencana bisa ngebicu kerentetan kejadian yang mengubah segalanya tuh. Nah, akhir dari cerita ini bisa aja kan itu mengingatkan kita bahwa meski kekuatan besar bisa ngebuat perbedaan tekad dan dukungan orang-orang terdekatlah yang bisa menjadi fondasi kuat. Nah, kisah Boruto ini selain berhubungan dengan hal-hal berbau dewa Shinju tersebut, juga akan berbau informasi tentang waktu singularitas sendiri dan juga akhir di mana era shinobi itu sendiri. Ya, sekalian sedih sepakat tentang hipotesa ini nakama. Oh ya, jadi jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto Two Blue Forte, Joy Boy The Library of Nika dan juga Shonen Sureshi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan ramaikan di sana, oke? Jadi ceritanya kan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya teman-teman video ini sampai akhir, and we'll be come back again.